Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan yaitu materi penyajian data untuk bagian yang kedua. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan penyajian data dalam bentuk tabel, baik itu dalam tabel baris kolom, tabel kontingensi maupun tabel distribusi frekuensi. Baik itu distribusi frekuensi kumulatif, bergolong, tunggal maupun kumulatif relatif. Seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Untuk yang pertama, terkait dengan pengertian. Grafik adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu atau data yang sedang dibahas. Nah, pendapat lain menyampaikan bahwasannya grafik adalah alat yang menampilkan sebuah data berupa garis atau kurva yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, pendapat lain juga menyampaikan grafik adalah semua representasi visual yang digunakan untuk membandingkan jumlah data pada waktu yang berbeda. Dan yang terakhir, ada yang berpendapat bahwasanya grafik adalah model yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk visual. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat secara singkat kita simpulkan bahwasanya grafik itu adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk visual. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami data yang telah kita peroleh dan mempermudah dalam menganalisis serta dalam menentukan keputusannya. Seperti itu. Selanjutnya, aspek penting histogram dan poligon. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah eh, membahas terkait dengan jenis-jenis grafik. Sebenarnya untuk jenis-jenis grafik itu kan banyak. Jenisnya itu banyak. Ada grafik batang, ada grafik baris, ada grafik atau diagram lingkaran dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini kita hanya terfokus pada tiga grafik atau tiga diagram saja, yaitu histogram dan poligon, kemudian diagram lingkaran, dan yang ketiga adalah ogif. Nah, untuk yang pertama terkait dengan histogram. Histogram adalah grafik segi empat yang saling berhimpitan, yang dibentuk di atas absis. Absis di sini yang dimaksud adalah sumbu X atau sumbu yang mendatar. Sedangkan untuk sumbu Y itu dinamakan dengan ordinat. Sumbu Y itu adalah ordinat. Nah, bedanya apa antara histogram dengan grafik batang pada umumnya? Kalau grafik batang, di situ antara batang yang satu dengan batang yang lain atau frekuensi kelas yang satu dengan kelas yang lain itu terdapat jarak atau ada jeda. Tetapi pada histogram di sini untuk segi empatnya atau grafiknya itu adalah saling berhimpitan. Nah, jadi itu bedanya. Kalau grafik batang itu antara grafik yang satu atau segi empat yang satu dengan segi empat yang lain itu ada jarak. Kalau ada histogram antara segi empat yang satu dengan yang lainnya itu saling berhimpitan. Untuk selanjutnya, sumbu X arah horizontal menyatakan titik tengah. Sedangkan untuk sumbu Y arah vertikal menyatakan frekuensi. Nah, di sini perlu saya garis bawahi bahwasanya untuk frekuensi diusahakan jaraknya adalah sama. Jadi frekuensi diusahakan jaraknya sama. Jarak sama. Contoh misalnya dari 0, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan frekuensinya itu nanti 7 atau 8 misalnya? Jadi tinggal menyesuaikan saja. Jadi tujuan dari membuat frekuensi dengan jarak yang sama itu adalah untuk memperindah atau untuk mempermudah dalam kita memahami data dari grafik dan
grafik itu bisa terlihat lebih bagus karena untuk jaraknya adalah sama, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lebar segi 4 menunjukkan interval kelas. Setiap batas segi 4 menunjukkan tepi bawah dan tepi atas kelas yang berurutan. Nah, ini disebabkan karena antar segi 4 saling berhimpitan ini. Karena dia saling berhimpitan, maka dari yang berhimpitan itu salah satunya dikatakan sebagai tepi bawah dan salah satunya lagi dikatakan sebagai tepi atas kelas setelahnya. Sedangkan untuk tinggi segi 4 menunjukkan frekuensi kelas. Selanjutnya untuk poligon. Sebenarnya untuk histogram dan poligon ini adalah dua grafik yang berbeda. Jadi digambar sendiri-sendiri itu boleh. Tetapi pada kesempatan ini memang sengaja saya gabung agar lebih simpel, agar lebih mempersingkat waktu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk grafik garis poligon itu adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah kelas dari setiap interval kelas. Jadi dari setiap batang-batang pada histogram itu tentunya ada titik tengah. Nah, dari setiap titik tengah itu nanti akan kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk suatu garis yang dinamakan dengan poligon. Nah, adapun cara untuk menentukan titik tengah dari setiap kelas itu adalah 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah pada setiap interval kelas. Jadi ini ditambahkan dulu batas atas ditambah batas bawah itu berapa, kemudian dikali 1/2 atau dibagi 2. Nah, selanjutnya terkait dengan langkah-langkah dalam membuat histogram dan poligon. Untuk yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data bergolong. Jadi langkah pertama, sebelum kita membuat eh, data atau menyajikan data dalam bentuk histogram maupun poligon, maka data yang sudah kita dapatkan harus diubah dulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data bergolong. Jadi, ketika mahasiswa itu mengalami kesulitan pada tahap pembuatan tabel, otomatis mahasiswa tidak akan bisa melanjutkan ke tahap penyajian data dalam bentuk histogram maupun poligon. Maka dari itu, saya harapkan mahasiswa harus benar-benar paham dulu terkait dengan penyajian data dalam bentuk tabel, terutama untuk tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nah, lebih lanjut setelah paham maka bisa melanjutkan atau bisa menyajikan data dalam bentuk histogram maupun poligon. Selanjutnya untuk yang kedua, menentukan titik tengah setiap kelas atau setiap interval kelas. Caranya seperti tadi, 1/2 dikali dalam kurung batas atas ditambah batas bawah untuk setiap kelas. Lalu yang ketiga, membuat sumbu X yang menyatakan kelas interval dan dilambangkan dengan titik tengah. Yang keempat, membuat sumbu Y yang menyatakan frekuensi, di mana sebisa mungkin untuk jarak setiap frekuensinya itu adalah sama. Yang kelima, menentukan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y pada setiap kelas. Jadi tujuannya menentukan titik potong di sini adalah untuk membuat grafik batangnya itu loh, untuk membuat segi empatnya. Yang keenam, membuat grafik histogram yang menyatakan frekuensi data setiap kelas, yaitu grafik yang berbentuk segi empat dan setiap sisi dari segi empat yang berdekatan harus berhimpitan. Dan yang ketujuh, setelah membuat histogram, selanjutnya tinggal membuat grafik poligon dengan cara menghubungkan tengah-tengah setiap sisi segi empat yang berdekatan dengan ruas garis. Nah, untuk lebih mudahnya dalam memahami, kita langsung membahas terkait dengan contoh soal. Nah, di sini pada slide terlihat bahwasanya terdapat data atau nilai uji statistik dasar dari 60 mahasiswa. Nah, untuk datanya bisa dilihat pada slide. Jadi, intinya untuk contoh soal ini adalah contoh soal yang sama saat kita membahas terkait dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi, soalnya ini sama. Tinggal diubah-ubah dari yang awalnya datanya seperti ini, nanti diubah ke dalam bentuk tabel. Kemudian dari datanya yang seperti ini, pada pertemuan ini kita akan ubah ke dalam bentuk
diagram seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus mengubah data yang telah kita peroleh ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nah, di sini bisa dilihat pada slide bahwasanya setelah kita kerjakan menggunakan beberapa tahap yang sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, telah kita peroleh terdapat 7 kelas. Terdapat 7 kelas. Di mana untuk intervalnya untuk kelas pertama itu adalah 25 sampai dengan 34 dengan frekuensinya 6, kemudian kelas kedua dengan atas bawahnya itu 35, atas atasnya 44, frekuensinya 8, begitu seterusnya sampai kelas ke-7 sehingga diperoleh frekuensi totalnya adalah 65. Nah, selanjutnya untuk titik tengah. Misalkan untuk titik tengah kelas pertama berarti atas bawah ditambah batas atas atau dibalik juga boleh. Batas atas ditambah batas bawah kemudian dibagi 2. Berarti 25 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 59 dibagi 2 sama dengan 29,5. Begitu seterusnya untuk interval kelas kedua sampai dengan kelas ke-7 sehingga diperoleh titik tengah dari setiap interval kelas seperti pada slide bisa mahasiswa lihat. Selanjutnya setelah kita memperoleh atau mengubah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data bergolong, kemudian sudah menentukan titik tengahnya, selanjutnya kita menentukan sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Sumbu yang mendatar yang menentukan atau yang menyatakan titik tengah. Nah, di sini untuk interval kelas pertama itu kan titik tengahnya 29,5, interval kelas kedua 39,5, begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, untuk yang arahnya vertikal atau ke atas ini menyatakan untuk frekuensi. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, untuk frekuensinya diusahakan berjarak sama. Nah, dari sini saya buat jaraknya adalah selalu bertambah 2. Nah, begitu seterusnya sampai frekuensi yang paling atas. Nah, untuk batas frekuensi yang paling atas, di sini menyesuaikan soal. Jadi kalau misalkan berdasarkan data itu frekuensi yang tertinggi adalah 14 misalnya, maka untuk batas frekuensinya dibuat 16 boleh, 15 boleh. Jadi diusahakan jangan terlalu jauh agar tidak memakan tempat seperti itu. Nah, setelah kita membuat sumbu X dan sumbu Y, kemudian tinggal kita menentukan titik potong. Nah, untuk yang pertama itu kan sumbu X-nya adalah 29,5 dengan frekuensinya adalah 6. Nah, jadi dari sini tinggal kita tentukan titik potongnya. Nah, setelah itu tinggal kita gambar untuk histogramnya untuk yang interval kelas pertama. Nah, begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, di sini dapat mahasiswa lihat bahwasannya dari batas-batas ini, dari batas-batas dari setiap segi empat adalah saling berhimpitan. Nah, setelah itu, setelah dibuat semua histogram dari setiap interval kelas, tinggal kita membuat poligonnya, di mana untuk poligon itu adalah menentukan titik tengah atau tengah-tengah dari setiap interval kelasnya. Jadi di sini ada tengah-tengahnya. Jadi yang saya lingkari ini adalah tengah-tengahnya dari setiap interval kelas. Kemudian tinggal kita hubungkan dengan garis. Nah, tinggal kita hubungkan dengan garis seperti ini sampai dengan kelas ke-7 sehingga diperoleh grafik histogram dan poligon dari data pada contoh soal sesuai dengan slide ini. Jadi bisa mahasiswa lihat. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah salah satu jenis diagram yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk jenis-jenis diagram lingkaran di sini ada 3, yaitu diagram lingkaran normal, diagram lingkaran dalam bentuk derajat, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Untuk yang pertama, diagram lingkaran normal merupakan diagram lingkaran
yang bagian-bagiannya dinyatakan dalam bentuk angka biasa. Jadi untuk penulisan label atau setiap bagian dari diagram lingkaran tersebut menyatakan frekuensi data asli. Misalnya untuk kelas pertama tadi kan ada 6 frekuensinya. Kelas kedua misalnya ada 8. Maka dalam eh, daerah-daerah bagian dari lingkaran tersebut nanti diisi sesuai dengan frekuensi tersebut. Jadi 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Merupakan diagram lingkaran yang bagian-bagiannya dinyatakan dalam bentuk derajat. Jadi nanti setiap bagian-bagiannya itu dinyatakan dalam bentuk derajat. Misalnya 36 derajat, 50 derajat, dan seterusnya. Nah, untuk penulisan label setiap bagian menggunakan rumus frekuensi data bagian dibagi frekuensi total dikali 360. Nah, mengapa dikali 360? Karena sudut dalam lingkaran secara total, kalau dihitung total adalah 360. Jadi 360 ini adalah sudut dalam lingkaran. Nah, sedangkan untuk frekuensi data bagian itu adalah frekuensi pada setiap interval kelas. Misalnya untuk kelas pertama itu ada 6, berarti eh, frekuensinya 6 per frekuensi totalnya 65 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Merupakan diagram lingkaran yang bagian-bagiannya dinyatakan dalam bentuk persen. Persen itu adalah per 100. Untuk penulisan labelnya, setiap bagiannya yaitu frekuensi data bagian dibagi frekuensi total dikali 100%. Jadi untuk rumusnya itu hampir sama antara diagram lingkaran dalam derajat dan diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Jadi bedanya yaitu hanya pada pengali. Untuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat, maka pengalinya 360 derajat, sedangkan untuk diagram lingkaran dalam persentase pengalinya adalah 100%. Nah, selanjutnya terkait dengan langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya hampir semua data yang dinyatakan dalam bentuk diagram itu terlebih dahulu untuk memudahkan harus diubah dulu ke dalam bentuk tabel. Nah, terutama tabel distribusi frekuensi data bergolong. Sehingga saya ulangi kembali, mahasiswa harus benar-benar paham dulu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel agar nanti ketika membahas atau memahami terkait penyajian data dalam bentuk diagram bisa lebih memudahkan. Nah, untuk yang kedua, menentukan besar sudut masing-masing bagian lingkaran dengan cara frekuensi data bagian dibagi frekuensi total dikali 360 derajat. Selanjutnya untuk yang ketiga, membuat diagram lingkaran secara utuh. Kemudian yang keempat, membagi diagram lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian dengan besar masing-masing sudut bagian mewakili setiap data bagian. Yang kelima, patokan untuk membuat bagian lingkaran yaitu jari-jari di atas titik pusat lingkaran. Lalu urutkan pembagian lingkaran searah jarum jam. Nah, untuk terkait dengan pembagian bagian pada lingkaran ini tidak mengharuskan sesuai dengan konsep ini ya. Jadi intinya konsep ini hanya untuk memudahkan saja dan supaya antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu bisa seragam terkait dengan pembagian dari lingkarannya itu. Jadi maksudnya adalah misal di sini ada lingkaran, tentunya kita mempunyai titik pusat. Nah, dari titik pusat ini kita tentukan jari-jari yang tegak lurus ke atas. Nah, setelah itu baru kita bagi searah jarum jam. Nah, searah jarum jam misalnya dibagi ke sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti jawaban antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu biasanya lebih seragam kalau seperti ini. Tetapi kalau misalkan tidak mengikuti patokan ini juga boleh. Seperti itu. Nah, untuk yang keenam,
memberi label pada setiap bagian lingkaran sesuai dengan jenis diagram lingkarannya. Jadi kalau misalkan nanti diperintahkan untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat, berarti nanti labelnya dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persentase, berarti nanti dalam bentuk berapa persen untuk setiap bagiannya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terkait dengan contoh soal. Nah, berdasarkan contoh soal, buatlah diagram lingkaran. Jadi untuk contoh soalnya di sini sama dengan contoh soal yang awal tadi. Jadi untuk contoh soalnya cukup satu contoh soal. Nah, dari satu contoh soal itu bisa diubah-ubah atau bisa disajikan dalam bentuk diagram maupun grafik yang berbeda. Menjadi poligon dan histogram, menjadi diagram lingkaran maupun menjadi ogif seperti itu. Nah, untuk langkah pertama, mahasiswa harus menentukan atau mengubah data dalam bentuk data tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nah, dari sini hasilnya bisa dilihat pada slide. Nah, di sini saya tambahkan untuk persentase. Berarti berdasarkan slide ini dapat dilihat untuk tabelnya adalah tabel distribusi frekuensi data bergolong yang relatif karena ada persentasenya. Selanjutnya, setelah kita menentukan tabelnya, kemudian kita menentukan besar sudut bagiannya. Adapun rumus untuk besar sudut bagian yaitu frekuensi data bagian. Misal untuk interval kelas pertama karena frekuensinya 6, maka ditulis 6 per frekuensi totalnya itu adalah 65 dikali dengan 360 derajat sehingga diperoleh 33,23 derajat. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, di sini perlu saya tekankan bahwasannya untuk terkait pembulatan. Jadi otomatis nanti barangkali dari pembulatan atau dari pembagian itu nanti kan ada hasil dalam bentuk desimal atau koma. Nah, kita sepakat saja agar lebih memudahkan nanti untuk eh, bilangan dalam bentuk desimal itu disepakati dua angka di belakang koma atau tiga angka di belakang koma. Jadi dua angka desimal atau bisa juga tiga angka desimal. Jadi agar lebih memudahkan. Kadang-kadang kan nanti kalau pembagiannya itu menggunakan kalkulator itu kan banyak untuk angka desimalnya, sehingga agar lebih mudah kita bulatkan saja sesuai kesepakatan bisa dibuat dua angka desimal atau tiga angka desimal. Selanjutnya untuk diagram lingkarannya tinggal kita gambarkan saja. Nah, di sini yang pertama kita membuat diagram lingkaran secara utuh. Kemudian kita menentukan titik pusatnya, kemudian kita tarik garis ke atas untuk jari-jari yang tegak lurus. Nah, dari situ barulah kita bagi untuk bagian-bagiannya berdasarkan sudut ini yang telah kita peroleh di sini. Nah, setelah itu tinggal kita isi labelnya. Nah, dari sini kan saya isi 6, 8, 11, 14, dan seterusnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya untuk diagram lingkaran ini adalah diagram lingkaran normal. Karena menyatakan frekuensi asli pada setiap diagram lingkarannya. Jadi nanti untuk penentuan atau penulisan dari labelnya menyesuaikan dengan soal atau permintaan dari soal. Apakah diminta untuk membuat dalam diagram lingkaran derajat, ataukah persentase, ataukah normal, seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian ogif dan jenisnya. Ogif adalah grafik yang digambar berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, jadi bedanya dengan histogram, poligon maupun diagram batang, untuk ogif ini datanya harus dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi tidak hanya bergolong, tapi harus kumulatif. Nah, maka dari itu, karena kumulatif itu ada lebih dari dan kurang dari, sehingga untuk jenis-jenis ogifnya juga ada dua, yaitu ogif positif dan ogif negatif. Nah, untuk ogif positif adalah jenis ogif yang memanfaatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari.
bentuk grafik naik mulai dari interval kelas pertama sampai kelas terakhir. Jadi arahnya itu naik. Jadi dari interval pertama sampai terakhir itu naik. Sedangkan untuk OGIF negatif yaitu jenis OGIF yang memanfaatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, sehingga bentuk grafiknya menurun mulai dari interval kelas pertama sampai dengan kelas terakhir. Jadi menurun seperti ini misalnya. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah dalam membuat OGIF. Yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, baik itu kumulatif lebih dari maupun kumulatif kurang dari. Yang kedua, membuat sumbu X yang menyatakan tepi kelas, baik itu tepi kelas bawah, tepi atas maupun tepi bawah. Jadi bisa memilih untuk sumbu X-nya bisa diberi label tepi kelas, baik tepi kelas atas maupun tepi kelas bawah. Nah, penentuan tepi atas ataupun tepi bawahnya menyesuaikan dari tabel distribusinya. Jika nanti tabelnya itu menggunakan tepi atas, maka untuk diagramnya gunakan tepi atas. Jika tabelnya menggunakan tepi bawah, maka gunakan tepi bawah. Begitu seterusnya. Nah, untuk yang ketiga, membuat sumbu Y yang menyatakan frekuensi kumulatif. Nah, ini juga beda dengan yang awal tadi. Kalau yang awal tadi, histogram, poligon, itu kan untuk frekuensinya ataupun sumbu X-nya itu menyatakan frekuensi saja. Tetapi kalau pada OGIF ini sumbu Y-nya, sumbu Y ya, itu menyatakan frekuensi kumulatif. Kalau histogram poligon, sumbu Y-nya itu hanya frekuensi. Kalau OGIF, sumbu Y-nya itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi berbeda. Untuk yang keempat, menentukan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y pada setiap kelas. Ini sama ya. Yang kelima, menghubungkan setiap titik atau hasil perpotongan sumbu X dan sumbu Y dengan garis. Nah, agar lebih mudah, langsung kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan contoh soal, buatlah OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, untuk contoh soal masih sama dengan soal yang awal tadi ya, sehingga kita peroleh ya terkait dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif baik kurang dari maupun lebih dari. Nah, dari sini bisa mahasiswa lihat saya menggunakan eh, batas atas, batas atasnya. Nah, sehingga untuk hasilnya bisa dilihat pada slide. Dan ini saya tambahkan untuk tepi atas. Jadi pada OGIF-nya nanti kita bisa menggunakan batas atas maupun tepi atas. Jadi menyesuaikan pada tabelnya ini. Nah, setelah kita menggambar atau membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, baik itu lebih dari maupun kurang dari, kemudian kita mengubah ke dalam bentuk diagram, yaitu untuk OGIF positif maupun negatif. Nah, di sini untuk sumbu X saya menggunakan tepi atas kelas. Ya sudah saya cari tadi ya, di mana untuk menentukannya yaitu batas atas setiap kelas ditambah 0,5. Misal untuk interval kelas yang pertama, di sini kan untuk batas atasnya kan 24. Jadi tinggal ditambah 0,5 sehingga 24,05. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. Nah, kemudian untuk yang arahnya vertikal ini menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, dari sini konsepnya sama. Silahkan membuat frekuensi kumulatif dengan jarak yang sama. Tujuannya adalah untuk memperindah atau membuat eh, grafik itu terlihat lebih bagus. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan titik potong dari setiap interval kelasnya. Contoh misalnya, untuk kelas yang keempat, yaitu 54,5 untuk yang eh, horizontal, sedangkan untuk yang vertikalnya adalah 25 kira-kira di sini. Jadi tinggal kita hubungkan saja. Kita hubungkan dengan garis putus-putus seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh 25. Begitu seterusnya untuk titik-titik yang lain, setelah kita peroleh, barulah kita membuat garis. Kita garis,
sehingga diperoleh gambar sesuai pada slide. Jadi untuk yang warna biru itu menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari atau oktav positif yang arahnya naik. Kemudian yang berwarna orange di sini menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari atau oktav negatif yang arahnya itu adalah menurun. Ini turun dari interval pertama sampai dengan interval kelas yang terakhir. Seperti itu. Nah, yang terakhir terkait dengan latihan soal. Jadi untuk menguji pemahaman dari mahasiswa setelah kita membahas terkait dengan penyajian data dalam bentuk grafik, baik itu poligon, histogram, diagram lingkaran maupun oktav positif maupun negatif, silakan mahasiswa mencoba mengerjakan dari soal latihan ini. Jadi intinya sama, dari data yang telah diperoleh ini, silakan membuat grafik histogram dan poligon, diagram lingkaran, oktav positif maupun negatif. Jadi langkah awalnya seperti tadi, harus diubah dulu data-data yang kita peroleh ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik itu frekuensi data bergolong, seperti biasa, ataukah relatif, ataukah kumulatif. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.